Sepanjang hari Minggu kemarin, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB, Muhaimin Iskandar, mengabadikan sejumlah momen tak terlupakan. Didampingi sejumlah petinggi dari kedua partai, Puan dan Muhaimin melakukan ziarah ke makam Taufik Kemas di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Mereka berdua juga menyempatkan diri berjalan di zebra cross ala Fashion Week di depan Taman Makam Pahlawan Kalibata. Muhaimin Iskandar yang baru saja merayakan pertambahan umur bahkan mendapat kejutan spesial berupa kue ulang tahun dari Puan Maharani. Yang menarik, pada kesempatan tersebut Muhaimin justru mendoakan Puan menjadi presiden dan berkelakar dirinya minimal menjadi wapres. Lantas, akankah safari politik kali ini pertanda PDIP dan PKB akan berkoalisi? Bagaimana pula nasib Gerindra yang pada pertengahan Agustus lalu telah mendeklarasikan koalisi bersama PKB? Tim TV One mengabarkan. Saya terima kasih Mbak Puan, ingat ulang tahun saya hari ini diberi kue, teman-teman Pak Bambang Pacul, Pak Basara, Pak Utut semua. Terima kasih disiapkan kue ulang tahun, moga-moga doanya terkabul dan saya minimal jadi wakil presiden. Minimal. Ini marah, kok geser jadi wapres? Katanya presiden. Ya. Enggak, partainya kalah gede. Ada ke depan ini karena masih 1 tahun, saya rasa masih bisa terus terbangun, terbuka, bagaimana kemudian menyamakan visi, misi, dan cita-cita yang sama sehingga nantinya ya namanya dinamika politik itu tidak ada yang mungkin tidak terbuka. Yang pasti pertemuan ini membuka ruang bagi kita berdua untuk bisa selalu berkomunikasi. Nggak ada yang nggak mungkin dalam politik. Ini bisa ketemu begini aja, udah satu sinyal bahwa kemungkinan ke depannya itu bisa saja ada dinamika lain. Ya kan gitu Caimin. Oke, kita akan langsung bahas hal ini bersama dengan 3 orang narasumber yang sudah bergabung bersama kami. Saya akan sapa terlebih dahulu. Ini ada politisi PDIP, Bang Masinton Pasaribu, kemudian ada politisi PKB, Bang Syaiful Huda, dan juga di studio sudah ada Bang Ray Rangkuti, analis politik. Selamat pagi semuanya, salam sehat. Pagi. Ya, pagi. Oke, Bang Ray, saya mau ke yang kemarin habis ketemuan dulu ya. Ini saya tanyakan ke yang mendatangi dulu, baru ketua rumahnya. Oke, saya mau ke Bang Masinton dulu deh. Bang Masinton, apakah ini pertemuan kemarin antara Mbak Puan dan Caimin ini sudah menemukan titik temu untuk kerjasama politik atau ya ini masih komunikasi politik biasa lah? Gimana Bang Masinton? Untuk menuju satu kerjasama kan ya perlu penjajakan, pendekatan. Nah kebetulan hubungan antara Pak Muhaimin ya dengan PDI itu kan sangat baik, terutama ketika beliau ya ada nostalgianya lah kemarin itu kan. Pak Muhaimin cerita bagaimana kedekatan beliau dengan almarhum Pak Haji Muhammad Taufik Kemas. Nah, maka momentumnya juga dilakukan ziarah ke makam almarhum Haji Muhammad Taufik Kemas di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Nah, jadi momentumnya juga sekaligus ziarah ya ke makamnya Pak Taufik, kemudian selesai ziarah karena pagi ya sarapan sama-sama, sarapan makan pecel lah di depan seberang makam itu. Nah artinya bahwa ini kan hubungan-hubungan yang sudah terbangun lama. Jadi perlu pendekatan-pendekatan yang kita pendekatan yang sifatnya lebih pada pendekatan-pendekatan emosional, mulai pendekatan emosional. Dan kemudian nanti ya selanjutnya tadi disampaikan oleh Mbak Puan juga bahwa sangat dinamis ke depan selama setahun.
Dan politik itu ya semi kemungkinan seperti itu. Oke, jadi belum menemukan titik temu ya, Bang Masinton. Jadi masih komunikasi politik biasa saja, belum sampai pada keputusan untuk berkoalisi. Itu dulu yang harus saya tanyakan, Bang Masinton. Iyalah, orang sebelum menikah kan pacaran dulu. Oke, masih PDKT ya. Oke, kalau misalnya orang sebelum menikah harus pacaran dulu. Saya mau ke Mas Saiful Huda kalau gitu ya. Jadi PKB ini mau pacarannya sama Gerindra atau sama PDIP? Karena kan udah jelas ya, Caimin bilang minimal saya jadi wapres lah gitu. Kemarin juga waktu ketemu Pak Prabowo kan ada omongan juga seperti itu gitu. Nebar janji gitu ya, sini mau ke situ, mau komunikasi politik gitu. Nah, posisinya sekarang gimana Mas Saiful Huda? Ya baik-baik aja, Mbak Puan, ditemani Mas Hinton baru kemarin juga hadir, datang dan ingin silaturahim. Dan disampaikan ini pertemuan spesial. Ada 4 yang spesial menurut saya, Mas Bayu. Ya. Yang pertama, pertemuan ini dilalui tahapannya ziarah dulu pada Bang Taufik Kemas almarhum, yang ini menyampaikan beliau ya pergerakan beliau karena dulu waktu beliau jadi mahasiswa cukup dekat secara emosional dengan Bang Taufik. Itu spesialnya, jadi pertemuan itu diawali dengan ziarah bersama. Yang kedua, spesial yang kedua, kebetulan Mbak Puan ngasih kue ulang tahun kepada Gus Muhaimin. Nah, spesial yang ketiga, tahu-tahunya dua-duanya penyuka nasi pecel. Jadi ya akhirnya seru di situ. Yang keempat, spesialnya pertemuan itu saling mendoakan. Gus Muhaimin mendoakan Puan untuk jadi presiden dan Gus Muhaimin sendiri minta doa ya minimal jadi calon presiden karena partainya kalah besar dengan Mbak Puan. Oke, nah Bang Saya Huda. kira itu momen spesial. Nah setelah berdoa bersama, menyampaikan doa saling mendoakan ya, bagaimana progresnya tadi disampaikan oleh Mas Hinton, saya kira masih ada waktu 1 tahun lebih. Oke, jadi masih dinamis ya, Bang Huda ya, belum menemukan titik temu, betul ya, seperti apa yang disampaikan Bang Masinton ya? Ya, dan pembicaraan memang cair sekali, jadi tahap penjajakan dan PDIP sendiri juga tahu bahwa PKB sudah membangun kerjasama politik dengan Gerindra. Nah, saling menghargainya cukup kuat dalam pertemuan itu, jadi semangatnya adalah bagaimana supaya ada sinergi gotong royong di dalam menghadapi Pilpres 2024. Ya, Mas, gini Mas, kalau memang kita ngadolikan tadi ini kan masa pacaran gitu ya sebelum menikah gitu. Tapi kan kalau PDKT kan pasti punya kriteria-kriteria tertentu gitu ya. Kadang ada yang sukanya yang tinggi, kadang ada yang sukanya rambutnya gelap dan lain sebagainya. Nah kalau PKB itu melihat ke PDIP-nya itu yang dicarinya yang apa gitu loh? Ya emang dari dulu kita nggak ada hambatan apapun ya Mas Bayu. Dari aspek historis kita bahkan dari sekian banyak partai hubungan PKB PDIP sangat kental banget secara historis. PDIP mewakili representasi politik nasionalisme, PKB mewakili representasi politik agama. Religius ya. Jadi dua-duanya saling melengkapi. Itulah yang menjadi added value yang berbeda dengan partai lain memang. Jadi dan Gus Muhaimin sendiri punya hubungan yang cukup dekat dengan Ibu Mega, dengan Bang Taufik almarhum waktu itu. Jadi memang spesial. Oke, kalau gitu saya mau ke Bang Rey dulu. Siap. Bang Rey, gini, saya ini dialog soal politik ini nggak cuma kali ini aja, Mbak ya. Sudah beberapa kali sebelumnya. Jadi hafal betul pernyataan dari para politisi ini yang mengatakan selalu ini masih dinamis, ini kita belum menemukan titik temu, komunikasi masih sangat cair. Sebetulnya psikologis partai politik ini kenapa sih Bang Rey kok belum ada yang secara tegas mendeklarasikan akan berkoalisi dengan partai politik tertentu? Apa yang ditunggu? Menunggu PDIP untuk mengumumkan capresnya atau seperti apa, Bang Rey? Atau masih fokus ke internal partainya dulu? Ya saya kira kalau dinamis ya memang dinamis ya. Karena ada soal di internal PDI menurut saya. Apakah akan tetap mendorong Ibu Puan atau sebaliknya mendorong kader yang lain yang relatif elektabilitasnya lebih tinggi gitu. Oleh karena itu pertemuan yang kemarin itu harus dibaca dalam 2 aspek menurut saya. Aspek pertama adalah
mengikat PDI Perjuangan masuk ke dalam koalisi PKB Gerindra. Dalam hal ini mungkin Gerindra dan PKB juga berkebutuhan agar PDI masuk ke dalam gitu. Tapi saat yang bersamaan Ibu Puan juga mengharapkan semacam dukungan politik dari dua partai ini, baik dari Gerindra maupun dari PKB, untuk memantapkan posisinya benar-benar bisa dijadikan sebagai calon wakil presiden dari PDI Perjuangan yang mungkin akan dipasangkan dengan Pak Prabowo gitu. Kenapa bisa begitu? Karena kita lihat sampai sekarang elektabilitas Mbak Puan untuk calon presiden itu kan masih di bawah 5%. Kalau untuk calon wakil presiden lumayan lah ya, masih berada di sekitar angka 5 besar gitu. Nah oleh karena itu posisi yang paling mungkin bagi Mbak Puan adalah calon wakil presiden, ya tentu tidak dengan Caimin menurut saya, tentu dengan Pak Prabowo begitu ya. Sementara apakah itu yang akan dipilih oleh PDI Perjuangan atau mereka mau mendorong kader mereka untuk bisa jadi calon presiden? Itu kan persoalannya. Oke. Mau jadi calon presiden atau calon wakil presiden? Penentunya gitu. jadi di PDIP begitu ya? Penentunya di PDI Perjuangan. Oke. Nah oleh karena itu pertemuan kemarin itu bagi kedua belah pihak penting. Bagi PKB penting dan Gerindra supaya institusi yang bernama PDI Perjuangan itu masuk di dalam koalisi mereka. Jadi sebetulnya bukan pada figur Mbak Puan ya gitu ya. Tapi bagi Mbak Puan itu juga penting untuk menekan pamornya sebagai seorang calon presiden yang atau wakil presiden yang mungkin akan diusung oleh PDI Perjuangan gitu. Oke. Sehingga dengan begitu ada ketetapan nih PDI Puan kira-kira begitu ya. Jadi nggak ada lagi kandidat lain kira-kira gitu, nggak boleh lagi ada masuk. Dan disitulah dua pertemuan ini di dalam silaturahmi atau ziarah ke makam Pak Karno kemarin itu. Gitu. Nanti kita dengar Menarik juga ini. ya respon dari Bang Masinton ya. Tapi kami harus jeda terlebih dahulu. Perbincangan di Apa Kabar Indonesia Pagi masih akan kami hadirkan sesaat lagi.